Seorang biksu legendaris dari India bernama Bodhidharma dikenal sebagai pendiri aliran Zen dalam Buddhisme. Beliau dikisahkan menyeberangi lautan menuju Tiongkok sekitar abad ke-5 atau ke-6. Namanya melampaui sekedar seorang guru besar. Ia dihormati sebagai tokoh spiritual yang membangun jembatan antara ajaran Buddha yang mendalam dengan praktek kehidupan sehari-hari. Menurut legenda, Bodhidharma yang dikenal sakti lahir sebagai pangeran di kerajaan di India Selatan. Namun terpanggil oleh jalan spiritual, ia meninggalkan kemewahan duniawi untuk menjadi biksu dan mempelajari agama Buddha. Setelah bertahun-tahun mendalami meditasi dan filsafat, ia merasa bahwa esensi sejati ajaran Buddha harus kembali disebarkan ke masyarakat luas. Maka, mengingat perintah dari almarhum dari gurunya, Bodhidharma yang telah menua kemudian memulai perjalanan panjang menuju Tiongkok. Dalam tradisi turun-temurun, ia sering digambarkan menyeberangi lautan dengan hanya menggunakan sebatang alang-alang. Dia berdiri menyeberangi lautan dengan berdiri di sebatang alang-alang. Sesampainya di Tiongkok, Bodhidharma menghadapi tantangan besar. Kaisar Wu dari dinasti Liang, seorang penganut Buddhisme yang taat, merasa tidak terkesan oleh pendekatan Bodhidharma yang menekankan pengalaman langsung dan meditasi dibandingkan dengan ritual atau amal kebajikan. Merasa tidak diterima di istana, Bodhidharma pergi ke biara Shaolin. Tempat legenda kemudian tercipta. Di biara Shaolin, Bodhidharma dikisahkan duduk bertapa di sebuah gua terpencil selama 9 tahun. Dalam meditasi mendalam, ia mempraktikkan zazen, meditasi duduk tanpa bergerak, berpuasa dari segala kesenangan duniawi, dan hanya fokus pada pencerahan batin. Keheningan dan kesabarannya menjadi simbol ketekunan yang luar biasa. Menurut cerita, dedikasinya begitu kuat sehingga ia dikisahkan duduk menghadap dinding tanpa berpaling selama bertahun-tahun itu. Bahkan ada mitos yang mengatakan bahwa bayangan tubuhnya tertinggal di dinding gua akibat kekuatan meditasinya. Bodhidharma tidak hanya dikenal dengan meditasinya yang mendalam, tetapi juga karena metode pengajaran yang unik. Ia menekankan pentingnya pengalaman langsung terhadap kebenaran. Bagi Bodhidharma, pencerahan tidak dapat dicapai hanya melalui kitab suci atau ritual, melainkan melalui pengamatan batin yang mendalam dan praktik meditasi. Bodhidharma juga mengajarkan seni bela diri kepada para biksu di Shaolin, yang kelak menjadi dasar bagi seni bela diri Shaolin yang terkenal. Ia percaya bahwa tubuh yang sehat akan membantu meditasi yang lebih baik. Metode ini menjadi kombinasi unik antara spiritualitas dan fisik. Dia meninggalkan warisan tak terlupakan di dunia seni bela diri Tiongkok. Ajaran dari Bodhidharma berkembang menjadi aliran Zen di Tiongkok yang kemudian menyebar ke Jepang, Korea, dan seluruh dunia. Zen menekankan kesederhanaan, perhatian penuh pada saat ini, dan kedamaian batin melalui meditasi. Meskipun banyak bagian dari kisah Bodhidharma yang bersifat legendaris dan penuh simbolisme, pengaruhnya tetap nyata. Ia mewakili semangat pencarian pencerahan tanpa henti. Dan melalui ajaran serta teladannya, ia mengajarkan bahwa pencerahan adalah sesuatu yang dapat ditemukan dalam setiap napas kehidupan sehari-hari. Kenapa saya menceritakan kisah ini? Karena kisah inilah yang telah memantik perubahan besar dalam hidup saya. Intinya hanya dua, meditasi dan puasa. Hidup saya pernah berada di titik terendah, berkali-kali jatuh dalam kegagalan bisnis yang tampaknya tak berujung. Setiap upaya yang saya bangun dengan susah payah runtuh seperti istana pasir yang sangat rapuh, meninggalkan rasa kecewa yang mendalam. Tagihan datang dari mana-mana, saya kehilangan arah, terjebak dalam pikiran negatif, dan kemudian meragukan kemampuan diri sendiri. Lama terjebak dalam kekosongan itu, saya teringat tentang Bodhidharma, biksu legendaris yang bertapa tanpa henti selama bertahun-tahun di Gua Shaolin. Kisah yang saya kenal lewat novel dari teman saya yang saya dapatkan waktu SMP. Kisahnya ini teramat menyentuh hati saya. Saya waktu sekolah sangat gila akan bacaan, terutama komik dan novel ya. Bayangkan ya, seorang pangeran datang dari negeri jauh, meninggalkan segala kemewahan dunia, hanya untuk duduk menghadap dinding dalam keheningan selama 9 tahun.
Ia tidak mencari pengakuan atau hasil instan, tetapi dengan sabar mendekatkan dirinya kepada pencerahan. Dedikasi yang menginspirasi saya untuk merenungkan kembali kegagalan demi kegagalan yang saya alami. Saya mulai menyadari bahwa seperti Bodhidharma yang menahan lapar dan kantuk, saya juga harus belajar menahan diri dari rasa putus asa dan keinginan instan untuk berhasil. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan dinding yang perlu dihadapi dengan keberanian dan kesabaran. Saya memutuskan untuk mengambil waktu untuk berhenti sejenak dari semua ambisi saya. Saya belajar meditasi dan mulai mempraktekkan puasa sebagai bentuk disiplin diri. Awalnya sulit untuk duduk dalam keheningan, menghadapi pikiran-pikiran negatif yang terus datang. Namun, semakin saya tenggelam dalam meditasi, semakin saya menemukan ketenangan. Pikiran negatif ini ternyata bukan untuk dilawan, tetapi dirangkul seperti anak kecil yang lugu, yang tidak tahu apa-apa. Karena menurut saya itu ternyata hanyalah bias dari kekecewaan saya akan keadaan yang saya hadapi saat ini. Puasa membantu saya menyadari bahwa saya tidak perlu menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal. Ini rutin saya lakukan bertahap, mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Meditasi 5 menit, 10 menit, dan seterusnya ya. Bukan masalah waktu, tetapi kualitas meditasi. Bisa meditasi hening ya, meditasi hening kosong, mengosongkan pikiran, ataupun berdoa sesuai keyakinan, dilakukan dengan khusyuk dan tanpa beban, rileks. Puasa makan, skip makan pagi, kemudian bertambah. Terkadang makan sekali dalam sehari, mengikuti jadwal. Kalau jadwal padat bisa dikondisikan. Setelah puasa makan, lebih lanjut lebih mudah mengontrol keinginan yang lain yang seringkali tidak penting sesungguhnya. Dari efek puasa ini, berat badan saya telah turun dari 100 sekarang ke 89. Saya memiliki badan yang semakin sehat dan pikiran yang semakin tegar. Saya bukanlah seorang yang pro ya. Pengalaman saya dalam setiap tarikan napas saat meditasi, saya merasa semakin dekat dengan pencerahan-pencerahan kecil, semakin lepas dan ringan perasaan. Kesadaran bahwa hidup ini bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses dan makna dan kesenangan yang kita bangun selama menjalaninya. Seperti Biksu Bodhidharma yang membiarkan waktu berjalan tanpa tergesa-gesa, saya mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan saya menuju keberhasilan. Saya tidak tahu di mana endingnya, tetapi saya bahagia menjalani hari ini. Setelah beberapa bulan refleksi, saya merasa terlahir kembali. Pikiran saya menjadi semakin jernih. Tujuan saya lebih terarah, dan keyakinan diri yang pernah hilang kembali menyala dengan perlahan, dengan bertahap. Dengan semangat baru, saya memulai bisnis lagi, tetapi kali ini dengan pendekatan yang sangat berbeda. Saya tidak lagi terburu-buru mengejar kesuksesan, melainkan fokus pada kualitas, pada kejujuran, dan enjoy, menikmati manfaat yang bisa saya berikan kepada konsumen-konsumen saya. Syukurnya dengan pola pikir yang baru ini, kemajuan mulai datang dengan bertahap. Ya, proyek-proyek kecil yang dulu saya bukan remehkan sebenarnya ya, tetapi lebih memilih sesuatu yang lebih wow di masa lalu. Kini, walau proyek kecil, tampak berbeda dalam pandangan saya. Sedikit demi sedikit, saya garap dengan ikhlas. Saya juga menemukan bahwa nilai spiritualitas, kesederhanaan, kesabaran, dan ketekunan menjadi landasan yang kuat dalam membangun hubungan bisnis dan kehidupan. Biksu Bodhidharma mengajarkan bahwa pencerahan tidak hanya datang dari luar, tetapi yang terpenting dari dalam diri kita. Ia menunjukkan bahwa disiplin dan kesabaran adalah kunci untuk melewati tantangan. Dalam satu babak perjalanan hidup saya, ajarannya menjadi semacam salah satu mercusuar yang menuntun saya keluar dari kegelapan dan kegagalan. Kini saya memandang hidup dengan penuh syukur. Saya mengerti bahwa setiap rintangan adalah bagian dari proses menuju pertumbuhan. Seperti Biksu Bodhidharma yang bertapa dengan penuh keteguhan, saya belajar untuk ikhlas dalam perjalanan hidup saya. Pokoknya jalan terus, jangan sampai berhenti. Kalau capek, ambil waktu untuk istirahat sejenak. Saya harap teman-teman yang lagi berjuang segera mendapatkan momentum titik balik untuk hidup yang lebih baik.
Yang telah on track tetap semangat dan terus berakselerasi. Tuliskan pengalaman teman-teman di bawah. See you in the next episode. Terima kasih.